Maruho Marudami. Rumah. Bagi masyarakat Warebo, satu kelompok masyarakat yang menetap di sebuah kampung elok di Nusa Tenggara Timur, bukanlah sekedar tempat tinggal. Rumah adalah bagian dari diri mereka. Setiap sudut dalam rumah berfungsi khusus yang semuanya memiliki arti. Pembangunan rumah pun tidak bisa dilakukan sembarang. Mereka tidak pernah punya keinginan membuat rumah bila tidak ada kebutuhan tempat tinggal. Masyarakat Warebo berkeyakinan ada satu unsur wajib yang harus hadir di dalam rumah, yakni api. Api adalah sumber kehidupan. Segala sendi kehidupan mereka, termasuk rumah, tergantung pada api. Nyala api di dapur memiliki arti bahwa makanan harus selalu ada di dalam rumah. Selain itu, api juga berfungsi sebagai penghangat saat dingin datang menyergap di malam hari. Api pun dianggap sebagai pelindung rumah. Asap dari api membuat alang-alang yang merupakan material penutup rumah menjadi awet, tidak mudah lembab atau lapuk, dan tidak dimakan ngengat. Seperti rumah-rumah tradisional lainnya, masyarakat Wairebo juga menganggap rumah layaknya baju. Rumah haruslah pas dalam segala ukurannya dan merupakan sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Bentuk rumah mereka yang seperti payung pun memiliki arti khusus, melambangkan kedamaian dan persatuan warga. Wairebo adalah sebuah kampung tradisional yang terletak di Kampung Satarlenda, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kampung ini berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, di tengah lembah yang diapit oleh bukit-bukit dan hutan lebat. Karena letaknya inilah, masyarakat Warebo sering menyebut kampung mereka seperti berada di sebuah panci besar. Kabut yang kerap datang mengunjungi kampung menguatkan sebutan ini. Asap putih dingin yang menyelimuti kampung sejak siang hingga malam dan dini hari disamakan seperti uap yang keluar dari dalam panci saat sang panci digunakan untuk memasak. Tak mudah memang mengunjungi kampung ini untuk melihat langsung rumah adat masyarakat Warebo. Sebab letak kampung ini sangat terpencil. Begitu terpencilnya sehingga untuk mencapainya diperlukan sedikit perjuangan. Dari Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, perjalanan harus dilanjutkan dengan menggunakan mobil menuju Kampung Denge, tetangga terdekat Kampung Warebo. Dari Kampung Denge, perjalanan pun dilanjutkan dengan berjalan kaki, karena tak ada jalan untuk kendaraan bermotor menuju Warebo. Masyarakat Warebo menolak jalan aspal menuju kampung. Alasannya, agar budaya mereka tidak tercemar pengaruh luar. Jauh dari kampung-kampung tetangga. Tetangga terdekat adalah kampung ini, yaitu Kampung Denge yang jaraknya sekitar 3-4 jam berjalan kaki ke Wairebo. Kampung Denge ini menjadi tempat persinggahan bagi para pengunjung sebelum mereka memasuki Kampung Wairebo. Di sini ada sebuah bangunan yang berisi berbagai informasi mengenai Wairebo. Inilah bangunan Pusat Informasi Rumah Wairebo dan Perpustakaan Denge. Di sini, segala hal tentang Wairebo diberikan untuk para calon pengunjung sebelum mereka menginjakan kaki di Wairebo. Bangunan ini terdiri dari 2 bagian. Ada perpustakaan untuk SD Denge dan juga ruang pusat informasi mengenai Wairebo untuk para turis. Blasius Monta,
Penanggung jawab gedung menjelaskan soal tempat ini. Kenapa bangunan ini ada di sini tapi bukan ada di kampung lainnya, Pak? Bangunan ini ada di sini karena di sini Denge ini adalah tempat atau kampung persinggahan terakhir menuju Wairebo. Tidak ada kampung lain sebelum Tidak ada lagi, tidak ada. Wairebo. Oke deh, Pak. Kalau hubungan antara kampung Denge dengan kampung Wairebo apa, Pak? Itu ada hubungan keluarga, Bu, keluarga dekat sekali, di mana orang Denge bisa mengambil istri di Wairebo dan juga orang Wairebo bisa ambil istri di Denge. Kalau di sini ini ada foto-foto mengenai apa saja nih, Pak? Foto-foto yang ada di sini, Bu, tentang bagaimana proses pembuatan rumah adat di Wairebo. Yang baru direnovasi. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak. Sebenarnya jarak antara Wairebo dengan Kampung Denge tidaklah terlalu jauh, hanya sekitar 9 km. Namun karena jalannya yang berlika-liku dengan berbagai variasi tanjakan, maka waktu tempuhnya pun jadi lebih lama. Untuk mengunjungi Wairebo, ada satu orang yang wajib ditemui. Ia adalah Martin Anggo, pemandu wisata sekaligus pendamping Lembaga Pariwisata Wairebo. Peran Martin sangat diperlukan. Ia menjadi penunjuk jalan dan pemberi informasi awal bagi para pengunjung yang hendak mendatangi Wairebo. Pagi Pak Martin. Oh, selamat pagi. Apa kabar Bapak? Oh, baik-baik, Bu. Saya Wimi Bapak. Iya, saya Martin. Iya. Ya. Dan dari sinilah perjalanan menuju Wairebo dimulai. Ini bagaimana Pak medan yang akan kita lalui nanti ke Wairebonya? Dan pagi ini kita akan memulai dengan jalan yang mendatar, lalu di pertengahan nanti dengan mulai dengan mendaki, lalu di pertengahan lagi dengan mendaki yang berat. Perjalanan dari sini ke Wairebo itu 9 km dan akan ditempuh dalam waktu 4 sampai 4,5 jam. Jadi waktunya 4 jam ya Pak ya? Iya, 4 jam. Untung perjalanan, cuacanya cerah ya Iya, Pak ya? Bu, ya itu yang kita membuat kita untung Kalau pagi gitu ini. langsung Iya. saja kita jalan Pak. Oh sekarang. ya bagus, ya, ya, ya. Perjalanan pun dimulai. Menapaki jalan yang mendaki, melewati sungai di sela pepohonan besar dan rapat. Kabut putih tebal yang selalu setia menyelimuti Wairebo pun ikut menemani perjalanan. Selang 4 jam kemudian, kampung yang dituju pun terlihat. Itu Pak kampungnya, Itu dia Kampung Wairebo. yang bentuknya kerucut-kerucut itu Iya. Pak. Inilah Wairebo, sebuah kampung kuno di sebelah barat Pulau Flores. Bisa dibilang, Wairebo adalah museum adat dan budaya Manggarai. Tanahnya belum tersentuh kehidupan modern dan adatnya masih terjaga. Letak kampungnya yang terpencil inilah yang membuat keaslian Wairebo tetap terlindung. Dulu, rumah adat berbentuk kerucut, beratap ijuk dan alang-alang seperti ini ditemukan di hampir seluruh Manggarai. Namun, rumah-rumah adat seperti ini agaknya kurang diminati oleh masyarakat, entah dengan alasan apa. Karena itu, satu demi satu, rumah-rumah kerucut ini menghilang dari perkampungan, digantikan dengan rumah-rumah yang lebih modern. Kini, hanya tinggal Kampung Wairebo sendiri yang memiliki rumah tradisional seperti ini di Manggarai. Itulah Kampung Wairebo. Dari sini sudah terlihat rumah-rumah adat Wairebo dengan bangunannya yang unik berbentuk kerucut. Jadi Pak, sudah berapa lama Pak penduduk Wairebo tinggal di sini? Dalam hitungan orang tua, saya memasuki generasi yang ke-19. Satu generasi itu 60 tahun sehingga usianya sekarang 1080 tahun. Perhitungan ini diperkuatkan oleh penemuan seorang misionaris Jerman pada masa penjajahan dulu. Dia mempunyai alat deteksi untuk deteksi batu-batuan di sana di kampung itu. Dia cuma mengatakan usia kampung seperti itu. Totalnya berarti sudah 1080 tahun. Iya, iya, Dari 1080. 19 generasi ya Pak. 19 generasi. Kalau dari generasi paling akhir ada berapa penduduk Pak yang tinggal di sana sekarang?
Di sana ada 80 kakak, jumlah penduduknya ada 800. 800. Apa semuanya tinggal di kampung Wairebo atau ada kampung lainnya, Pak? Kita punya kampung kembarnya Wairebo, namanya Kampung Kombo. Kampung Kombo, Iya. letaknya ada di mana tuh, Pak? Nanti kalau bapak di- kita turun, nanti kita ikut jalan bukit situ, Di sebelah turun, sana ya, ya? di sana nanti kampung itu. Kita ke sana sudah ditempuh dan waktu 3 jam. Lalu Pak, kalau misalnya saya ke sana, gimana Pak? Saya orang baru akan disambut atau Oh iya, masyarakat sudah menunggu kedatangan kita di sana. sudah menunggu Nanti Pak? mereka menerima kita secara adat. Dengan Jadi- musiknya, itu sudah musik penyambutan untuk kita semua. Ini musik sambutan upacara ya, Sambutan Pak? kita, iya. Tetapi saya harus ganti pakaian dulu ya, karena saya harus memakai pakaian adat. Baik, Pak. Martin pun berganti pakaian. Kemeja putih dan sarung tenun berwarna hitam, ditambah ikat kepala seperti yang dikenakan Martin sekarang ini, adalah seragam resmi masyarakat Wairebo saat melakukan berbagai upacara adat. Masyarakat Wairebo memang memiliki satu upacara khusus untuk menyambut orang luar yang mendatangi kampungnya. Seluruh penghuni kampung dengan memakai sarung khas Manggarai dengan sukacita menyambut siapapun yang datang ke kampungnya. Satu upacara adat yang disebut surungge mereka gelar. Ayo lo, mga berus kemulo damo mang. Jakarta lo, bonce. Oke, Angko Lea, Mano. Oke, Angko Lea, tua. Terima kasih, Muri. Upacara dimulai dari pintu gerbang kampung dan berlanjut hingga ke tengah kampung dengan diiringi musik dan nyanyian. Selanjutnya, para tamu pun diajak masuk ke rumah gendang, rumah adat paling tua di kampung ini. Telah melihat 7 rumah berdiri tegak dan tempo dulu kita punya iming-iming, kita punya niat, dan sore hari ini kita bisa melihat semuanya itu. Masyarakat Wairebo hidup dari bertani. Di masa lalu, mereka menanam jagung, ubi talas, dan berbagai macam tumbuhan lain di ladang. Namun, selama beberapa tahun terakhir, mereka hanya menanam kopi. Alasannya, kopi memiliki daya jual yang lebih tinggi ketimbang tumbuhan ladang lainnya. Dari hasil penjualan kopi, mereka melengkapi kebutuhannya. Setiap hari Senin, masyarakat Wairebo datang ke sebuah pasar di Kampung Dintor yang jaraknya sekitar 13 km dari kampung mereka. Di pasar inilah, warga Wairebo menjual kopi. Dari hasil penjualan, mereka kemudian membeli beras, ikan, dan lauk pauk lainnya. Masyarakat Wairebo menganggap keseimbangan sangat penting dalam hidup. Segala sendi kehidupan mereka mengikuti satu pola, yakni pola lingkaran terpusat. Pola ini terlihat di kampung dan rumah Wairebo. Di tengah kampung, terdapat tumpukan batu tua yang berbentuk lingkaran yang disebut compang. Di sekitar tumpukan batu, berdiri rumah-rumah yang mengelilingi compang. Di sini, terlihat jelas bahwa compang berada di tengah rumah-rumah adat Wairebo. Compang adalah pusat kehidupan. Ia berperan sebagai penjaga keutuhan kampung. Masyarakat pun menjaga batu-batu ini dengan taksin. Secara berkala, mereka melakukan persembahan kepada Tuhan dan leluhur di batu ini agar kampungnya tetap terjaga. Rumah adat Wairebo pun memiliki pola serupa.
Bentuk rumah yang bulat dengan ikatan-ikatan kayu yang mengelilinginya adalah bentuk 3 dimensi dari pola lingkaran terpusat. Rumah yang disebut Baruniang, yang berarti rumah bundar berbentuk kerucut ini, memiliki 9 tiang utama. Tiang-tiang ini berpusat pada tiang utama tengah yang disebut bongkok. Alexander Ngandus, salah seorang tetua adat Wairebo, menjelaskan soal pola lingkaran terpusat yang begitu melekat pada kehidupan masyarakat Wairebo. Kenapa rumah ini berbentuk lingkaran, terus lingkaran, dan lingkaran terus mengecil sampai atas, Pak? Itu simbol kebersamaan dari kami seisi kampung. Kalau saya lihat pola rumah ini sama seperti pola desa, Pak. Berbentuk lingkaran juga dan di tengahnya terdapat pusat atau compang. Apakah disamakan antara rumah dengan pola desa? Memang harus disamakan. Harus disamakan ya, Ya. Pak. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Alex. Saya lihat-lihat ke dalam Sama-sama. dulu ya, Pak ya. Boleh. Permisi, Pak. Ya. Dari 7 rumah adat di Wairebo, ada satu yang dianggap rumah utama, yakni rumah gendang. Rumah ini berukuran lebih besar dari 6 rumah lainnya. Di rumah inilah, masyarakat Wairebo menggelar sebagian besar upacara adat. Rumah adat Wairebo atau yang disebut Baruniang terdiri dari 5 tingkat yang masing-masing memiliki fungsi sendiri. Di tingkat pertama atau tempat saya berdiri disebut tenda. Disinilah masyarakat tinggal bersama. Dan disinilah bisa kita lihat ada dapur tempat para ibu memasak. Tenda atau lantai pertama dibagi menjadi 2 bagian, nolang dan lutur. Nolang merupakan area milik warga. Disinilah masyarakat Wairebo tinggal dan memasak. Sementara lutur merupakan tempat bagi tamu. Siap untuk dibikin motif ikat. Tingkat kedua disebut lobo atau loteng. Disinilah tempat untuk menyimpan bahan makanan sehari-hari atau kebutuhan lainnya. Tiga disebut lentar. Di sanalah tempat menyimpan benih-benih tanaman seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Keempat disebut lemparae, digunakan sebagai tempat penyimpanan stok cadangan makanan. Stok cadangan makanan ini digunakan saat terjadi gagal panen atau musim kemarau berkepanjangan. Tingkat kelima atau yang disebut hekangkode digunakan untuk menyimpan langkar, yaitu anyaman yang terbuat dari bambu yang berbentuk persegi. Langkar itu biasa digunakan untuk menyimpan sesajen bagi para leluhur. Kolong setinggi 1 meter ini atau yang disebut ngaung juga memiliki fungsi sendiri. Masyarakat biasa menggunakan untuk memelihara ternak atau menenun tenunan khas Manggarai. Menenun merupakan salah satu sumber penghasilan bagi perempuan Wairebo. Mama Gen adalah salah satu dari beberapa penenun di sini. Saya duduk sebentar di sini ya Ibu, mau tanya sebentar. Kalau boleh tahu satu kain tenun biasanya butuh waktu berapa lama Bu untuk ngerjain? 1 bulan, Mbak. Itu setelah itu dijual kemana Bu kain Ke tenun? pasar untuk dipakai sendiri, Bu. Kainnya kan berwarna-warni, terus ada motifnya. Itu bagaimana Bu menentukan warna? Tergantung dari diri sendiri memilih warnanya. Tiap orang bisa berkreasi. Rumah-rumah adat di Wairebo dibangun dalam jumlah tertentu. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.
Alexander Ngadus, salah seorang tetua adat, menjelaskan soal ini. Mengapa leluhur mewariskan 7 rumah adat ke sini, Pak? Memang itu kebiasaan dari dulu, memang luhur. Jadi sengaja mereka bangunkan 7. Sampai sekarang kami wariskan sampai tidak berubah lagi. Namun kalau dilihat banyaknya masyarakat sekarang, apakah perlu ditambah atau harus 7? Dilihat dari tempatnya memang tidak bisa tambah lagi. Tidak bisa ditambah lagi karena ini udah pas ya Pak ya untuk 7 rumah. Di Wairebo, kebersamaan adalah hal utama. 6-8 keluarga tinggal bersama dalam satu rumah. Ini ada alasannya. Di zaman dahulu, hal ini diperlukan untuk memudahkan koordinasi dan pengaturan strategi perang. Selain tinggal bersama, rumah pun dibangun secara bersama pula. Tua, muda, laki-laki, perempuan dengan keahliannya masing-masing turut serta dalam kegiatan pembangunan rumah. Untuk membangun rumah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama adalah seluruh masyarakat mengadakan rapat dengan para tetua adat untuk pembahasan soal rumah. Setelah rapat dan rapat bersama itu menyetujui pembuatan satu rumah, langkah berikut yang dilakukan adalah mengumpulkan alang-alang. Alang-alang kemudian dirangkai menjadi ikatan siap pakai dan dititipkan di rumah-rumah penduduk untuk disimpan dekat dengan tungku. Penyimpanan alang-alang dekat tungku juga ada tujuannya, yakni agar alang-alang cepat kering karena panas api. Semakin lama diasapi dan kering, alang-alang akan semakin tahan lama untuk dijadikan penutup rumah. Setelah alang-alang terkumpul, proses selanjutnya adalah mengumpulkan berbagai jenis kayu yang didapat dari hutan di sekitar Wairebo. Pohon yang menjadi bahan utama adalah pohon worok. Batang pohon ini digunakan untuk tiang-tiang utama rumah. Umumnya, yang dicari adalah pohon worok yang berusia sekitar 70 tahun serta berasal dari pohon dengan batang besar dan lurus. Rumah adat di Wairebo memang dibuat dari kayu-kayu raksasa sebagai tiangnya, karena rumah yang dibuat berukuran besar. Jika kayu-kayu lain yang biasa digunakan masih bisa ditemukan di sekitar kawasan perkebunan milik warga, maka pohon worok ini hanya bisa ditemukan di kawasan hutan yang masih asli yang jaraknya sekitar 10 km dari kampung. Pohon yang berat itu kemudian diangkat beramai-ramai melewati hutan, bukit, dan sungai. Selain kayu worok, material lain yang digunakan adalah kayu ajang untuk papan lantai, bambu untuk pembentuk kerangka atap dan tangga, kayu uwuh untuk balok-balok, rotan untuk mengikat, dan kayu kenti, kayu-kayu kecil dengan diameter 1 cm yang dirangkai membentuk ikatan-ikatan panjang. Kayu-kayu kenti ini diikatkan melingkar secara horizontal pada setiap lantai rumah. Meski segala kayu didapat dari hutan, segala macam pohon itu tidak bisa ditebang sembarang. Sebelum acara penebangan pohon, masyarakat diharuskan melakukan satu upacara adat terlebih dahulu yang disebut robang. Upacara ini bermaksud meminta izin kepada roh di hutan dan memohon perlindungan Tuhan. Korban persembahan pun diberikan berupa anjing, ayam, dan telur mentah. Usai menggelar upacara robang, pohon-pohon pun ditebang, dijadikan papan, dan diangkut masuk ke kampung.
Sebagian warga yang mampu secara fisik bertugas memanggul kayu. Saat mengangkut kayu, para tetua adat bernyanyi yang dipercaya akan membuat kayu lebih ringan. Dan saat memasuki kampung, kayu-kayu pun disambut layaknya seorang gadis. Calon pengantin masuk ke kampung. Walaupun seluruh proses dikerjakan secara bersama-sama, namun sebenarnya ada pembagian yang jelas di antara warga. Ada yang menyeleksi bahan bangunan, membersihkan dan menyiapkan lahan, menganyam, serta memahat tiang-tiang utama. Setelah kayu terkumpul semua, pembangunan rumah pun dimulai. Pembangunan diawali dengan penggalian tanah sesuai dengan kedalaman tiang yang akan berdiri. Untuk tiang hiringaung yang berfungsi sebagai dasar, kedalaman minimal adalah 80 cm. Sedang untuk tiang hirimehe yang berfungsi sebagai tiang utama, kedalaman tanah minimal 100 cm. Sebelum tiang-tiang mulai ditancapkan, diadakan satu upacara adat yang disebut Werim Baru. Sesembahan berupa telur, ayam, dan babi pun diberikan dengan tujuan meminta pertolongan kepada Tuhan dan leluhur. Setelah itu, tiang hiringaung yang berasal dari kayu worok pun mulai didirikan. Bagian yang berada dalam tanah dilapisi dengan plastik dan ijuk untuk memperkuat kayu agar tidak cepat lapuk. Ketinggian hiringaung yang berdiri tegak dan dilapisi ijuk ini harus disesuaikan dengan ketinggian tanah, agar saat balok diletakkan tingginya akan sama. Setelah semua tiang mulai berdiri, beberapa kayu yang disebut tangang diletakkan di bagian puncak hiringaung yang telah dipahat. Tangang berfungsi sebagai balok untuk lantai pertama. Seluruh tangang berjumlah 7 buah dengan panjang yang berbeda sesuai dengan posisinya. Tahapan selanjutnya adalah peletakan 9 buah tiang hirimehe. Fungsi tiang-tiang ini adalah sebagai tiang utama penopang beban bangunan. Tiang hirimehe yang ada di pusat disebut bongkok. Inilah hirimehe. Bahan yang digunakan hirimehe yang berjumlah 9 buah ini adalah kayu worok. Penempatan hirimehe ini membutuhkan kerjasama banyak orang karena kayu yang digunakan sangat berat. Kayu demi kayu pun disusun hingga membentuk 2 lantai terbawah. Setelah itu, tiang utama atau ngando pun didirikan. Lantas, penggang ngando atau tali dipasang untuk menyeimbangkan tiang utama. Pengga dipasang di 4 penjuru dengan posisi miring. Dimulai dari lantai kedua atau yang disebut dengan lobo tempat saya berdiri, menuju ke bagian atas yang disebut dengan ngando. Pemasangan lantai ketiga, keempat, dan kelima mengikuti pola yang sama seperti 2 lantai sebelumnya. Saat rangka kasar setiap lantai mulai terbentuk, dibentuklah lingkaran terluar. Kayu-kayu kenti yang sudah dirangkai menjadi ikatan mulai dipasang di setiap lantai. Kerangka untuk rumah pun mulai terlihat.
rumah terbentuk, barulah dimulai kegiatan selanjutnya, yakni pemasangan dinding dan atap. Ijuk dan alang-alang merupakan bahan utama pemasangan. Sebelum dinding dan atap mulai dipasang, buku atau rangka terluar harus dipasang terlebih dahulu. Rangka yang terbuat dari bambu ini berguna untuk mengikatkan ijuk dan alang-alang. Setelah bambu-bambu yang membentuk kerangka terluar dipasang, barulah pintu dibuat. Pintu harus dibuat pada tahap ini agar para pekerja dapat leluasa keluar masuk melewati pintu. Lantas, rangkung atau tempat penyimpanan pun dibuat. Rangkung memiliki fungsi beragam, misalnya untuk meletakkan bahan makanan, mengawetkan daging, mengeringkan kayu, atau meletakkan peralatan sehari-hari. Bisa kita lihat, tempat penyimpanan ini terdiri dari 2 tingkat yang disebut rangkung. Dan di bawah ini terdapat tiang bundar yang sering disebut lambang kelahiran bayi. Tahapan selanjutnya adalah pemasangan lantai papan untuk lantai pertama dan kedua. Ada perbedaan bahan untuk penggunaan lantai pertama dengan lantai kedua. Papan untuk lantai pertama seluruhnya menggunakan kayu dari pohon ajang. Sementara lantai kedua sebagian menggunakan kayu torang dan sebagian lagi menggunakan... Selanjutnya adalah pembuatan bilik. Di dalam rumah Niang, biasanya terdapat 6-8 bilik yang diisi oleh 6-8 keluarga. Kamar ini adalah ruang privat bagi keluarga yang berfungsi sebagai tempat tidur dan tempat menyimpan barang pribadi. Ada satu ketentuan khusus untuk tidur di rumah Niang. Kepala harus menghadap ke dinding kamar, sedang kaki menghadap ke sebaliknya. Dan tahapan selanjutnya adalah pemasangan tangga dengan menggunakan papan kayu. Selanjutnya, atap pun dipasang. Alang-alang dikombinasikan dengan ijuk agar daya tahannya lebih lama. Semakin kering alang-alang untuk atap, maka daya tahannya pun akan semakin lama. Dan perlu diingat, ketahanan rumah tergantung pada atapnya. Apabila pemeliharaan atap tidak benar, maka umur rumah tidak akan bertahan lama. Dan karena itulah, atap harus sering diasapi. Dan itu berarti kegiatan masak-memasak harus selalu ada di dalam rumah. Bersama-sama, sebagian warga memasang atap dan dinding rumah. Tidak semua orang diperbolehkan mengikuti kegiatan ini. Ada ketentuannya. Frans Mudir, salah seorang warga, menjelaskan soal ketentuan ini. Waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan atap ini, Pak? Waktunya diperhitungkan 2 hari. Dari hari ini sampai esok. Esok itu sudah sampai di lilitan puncaknya. Di puncak, berarti Iya, besok sudah harus selesai ya, Pak? Iya, harus selesai. Ada berapa masyarakat, Pak, yang boleh ikut membantu dalam memasang ini? Iya, tenaga kerjanya ada 40 orang ya. Dan apakah ada kriteria khusus atau semua orang boleh membantu? punya kriteria khusus. Yang pertama sekali, dia harus masyarakat asli di sini. Yang kedua, dia harus mempunyai keahlian atau punya jiwa seni. Berarti semua yang membantu ini memiliki jiwa seni ya, Iya, Pak ya? begitu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak, Iya, Pak Frans. sama-sama, ya. Setelah atap dan ijuk selesai dipasang, ada satu upacara lagi yang harus dilakukan, yakni upacara raket bobong. Seekor ayam berwarna putih dikorbankan di lantai teratas rumah. Seekor ayam putih lain
dan seekor ayam merah juga disembelih di lantai pertama. Darah ayam sengaja dikucurkan di lantai pertama dan lantai teratas rumah. Tujuannya memohon kepada Tuhan dan leluhur agar rumah menjadi kuat, tidak cepat lapuk, dan menunjukkan pembangunan rumah telah selesai. Alexander Ngadus menjelaskan arti upacara raket bobong. Acara di bawah lantai kita ini mohon kepada Yang Maha Kuasa dan kepada leluhur untuk memberi dukungan, memberi kekuatan rumah yang kita sudah dirikan, dan sekaligus untuk mohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa mengenai penghuni-penghuni yang ada di dalam. Tahapannya apa saja Pak kalau boleh tahu, dari mulai di bawah sampai di atas? Kalau pertama di atas, juga mohon kepada Yang Maha Kuasa dan kepada leluhur agar puncak daripada rumah ini tidak boleh pecah-pecah atau mudah dirusakkan. Bambu-bambu juga ini jangan mudah kena bubuk, alang pun begitu, jangan mudah lapuk. Gitu. Kalau boleh tahu tadi ada berapa ayam yang digunakan dan warnanya apa saja Pak? Ada 2, satu di ayam putih dan di bawah tenda ada 2, putih sama merah. Dan kegunaannya ayam putih kepada Yang Maha Kuasa, sedangkan ayam merahnya untuk leluhur. Setelah tadi yang dilihat ayam yang dipotong dan dilihat ususnya, itu artinya apa Pak? Artinya, karena dalam doa ada yang tidak baik dan ada yang baik. Apakah hasil tadi baik atau? Baik. Baik ya Pak. Sangat baik. Meski pembangunan rumah telah selesai, namun rumah tidak bisa langsung ditempati. Ada satu upacara lagi yang harus dilakukan, yakni upacara Ze'e. Beberapa ekor ayam dan babi kembali dikorbankan. Warga kembali meminta restu kepada Tuhan dan leluhur agar diperbolehkan memasuki rumah. Setelah semua tahapan terlewati, rumah pun boleh dihuni. Penghuni rumah telah sah secara adat menempati rumah baru untuk selamanya. Dan itu berarti semua upacara, termasuk upacara kematian dan upacara perkawinan, boleh dilakukan di dalam rumah. Usai membangun rumah dan segala upacara yang menyertainya telah dilakukan, masyarakat pun menggelar pesta. Satu tarian tradisional Manggarai yang disebut tari caci digelar sebagai wujud syukur bahwa rumah telah selesai dibangun dan boleh ditempati. Rumah adat Wairebo nyaris punah beberapa waktu silam. Pada Januari 2009, 3 rumah telah hilang dimakan usia. Memang 4 rumah masih berdiri, namun dengan kondisi 2 rumah sudah tidak layak huni. Untungnya, rumah Wairebo berhasil diselamatkan. Sekelompok arsitek muda yang dipimpin Yori Antar melakukan upaya penyelamatan. Mereka membuat program Rumah Asuh, sebuah program yang dirancang khusus dengan misi menyelamatkan rumah-rumah adat tradisional. Bersama warga, para arsitek ini bahu-membahu membangun kembali rumah Wairebo. Yori punya alasan khusus dengan aksinya ini. Di tengah kabut tebal yang kerap menyelimuti kampung Wairebo, Yori menjelaskan soal misinya.
Kenapa sih Pak perlu diselamatkan Kampung Wairebo ini? Ya, pertama karena masyarakatnya masih menjaga tradisi dan mereka masih mau melestarikan kampungnya. Itu yang harus kita support. Karena nggak semua orang mau diselamatkan tradisinya. Mereka memilih, ya kami sudah jadi orang modern, kami sudah lupa tradisi kami, padahal Indonesia itu sumber inspirasi peradaban buat dunia, begitu ya. Dan masyarakat Wairebo ini masih mau menyelamatkan. Dan buat saya tentunya dengan latar belakang arsitek, ini pembelajaran yang sangat berguna buat arsitektur Nusantara. Ya, pembelajaran tentang arsitektur yang bisa tahan gempa, arsitektur yang menyatu dengan lingkungannya, arsitektur yang dibangun berdasarkan partisipasi masyarakat, dan tentunya arsitektur yang ramah terhadap lingkungan. Ini semua menjadi contoh. Dan tentunya buat arsitektur modern Indonesia, kita harus punya, ya inilah arsitektur modern Indonesia dengan rasa Nusantara. Bapak kan juga menggalang dana Pak untuk Wairebo. Ya. Kalau boleh tahu kenapa Pak mesti menggalang dana? Karena kan masyarakat Wairebo bisa mencari sendiri bahan-bahan bangunannya di hutan seperti betul. itu. Jadi kami menggalang dana karena walaupun mereka bisa mencari sendiri kayu di hutan, tapi sebetulnya itu tidak diizinkan begitu loh. Kalau mau mencari kayu harus mencari kayu yang dijual di pasar dan tentunya jadi harga jadi mahal begitu kan. Dan untuk membangun itu mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka yang sehari-hari bercocok tanam. Satu demi satu, dengan bantuan Yori dan rekan-rekannya, warga melakukan pemugaran rumah yang telah rusak. Proses pemugaran pun tidak boleh dilakukan sembarang. Melakukan pemugaran rumah adat Wairebo sama sulitnya dengan membangun rumah baru. Berbagai materi bangunan kembali harus dikumpulkan dari hutan. Bahan-bahan yang ada, sisa rumah terdahulu yang dirasa masih bisa dipakai, digunakan kembali. Upacara adat yang disebut seni pun harus dilakukan. Tujuannya memberitahu leluhur bahwa rumah lama yang dibongkar bukan untuk dirusak atau dihilangkan, melainkan untuk dibangun kembali. Wairebo ini meyakinkan saya bahwa kita harus banyak menyelamatkan living culture kita. Karena living culture kita adalah pusaka yang hidup. Jangan sampai kita mematikan pusaka kita, terus menjadikan monumen, akhirnya menjadi dead monument. Ya. Justru living culture kita itu yang harus diselamatkan. Jangan sampai dia jadi dead monument. Dan dari Wairebo ini saya mempunyai inspirasi untuk rumah asuh. Tentunya Wairebo ini sebuah inspirasi buat bagaimana menyelamatkan arsitektur-arsitektur lain di Nusantara, tidak hanya di Wairebo. Secara berkala, Yori Antar dan rekan-rekannya terus memantau rumah asuh binaan mereka. Joseph Priutomo, seorang ahli arsitektur Nusantara yang datang ke Wairebo untuk melihat langsung rumah-rumah adat di kampung ini, memuji konstruksi bangunan di kampung ini. Pak Yosef, bagaimana Pak komentar Bapak soal pembangunan rumah adat Wairebo ini Pak? Saya lihat ya Pak ini ada konstruksi ikat, terus tadi ada pengga dengan 4 penjuru dan lain-lain. Itu buat saya sangat istimewa Pak. Konstruksi ikat itu adalah konstruksi yang paling tua di dalam sejarah konstruksi. Nah, sekaligus harus dikatakan sebagai konstruksi yang paling efisien, efektif. Justru paling efisien ya Pak ya? Bayangkan, mudah-mudahan Anda sudah melihat semua, dan termasuk proses membangun kan lihat. Dari nol Pak. Peralatan yang mereka pakai berapa banyak? Hanya satu. Hanya dengan sebilah parang, mereka bisa menghasilkan bangunan yang setinggi ini ya Pak ya. Dan sebesar itu. Apakah penancapan balok ke dalam tanah itu lazim Pak bagi konstruksi Nusantara? Nusantara untuk membuat tiang yang ditancapkan ke bumi itu tidak lazim. Sebenarnya tidak lazim. Sebenarnya tidak lazim. Tapi di Wairebo ini ada tiang-tiang yang ditancapkan di bumi bukan untuk menyangga keseluruhan bangunan. Dia itu semata-mata hanya dipakai untuk menjadi geladak ya, atau panggung di mana bangunan itu boleh bermain di atasnya. Nah,
konstruksi yang tidak ditanam ke bumi ini adalah konstruksi yang paling tepat untuk Indonesia. Karena Indonesia daerah gempa. Tadi menarik Pak kalau membicarakan soal bangunan. Ini bangunan yang kerucut ini apakah cukup kuat Pak untuk dijadikan rumah? Jadi kerucut ini pertama-tama menjadi kuat oleh karena rangkaian bambu-bambu yang dipasang secara vertikal. Dengan bentuk yang dipasang secara vertikal dia menjadi semacam sangkar. Ya, sebuah sangkar itu sendiri sudah sebuah konstruksi yang kuat kan. Burung aja nggak bisa keluar dari sangkar. Dari sangkar. Nah, itu dari kulitnya sudah kuat, kemudian dari kerangka bangunannya, Anda bisa membayangkannya ini seperti sebuah payung. Payung itu punya batang tegak, dan kemudian di atasnya itu menjadi terpecah-pecah begini. Jadi lebih kuat ya Bapak ya? Dia kuat apa enggak? Jawabnya kuat. Payung ini kuat untuk apa? Kuat untuk menyangga daun payung yang lebar, menahan angin, dan menahan hujan. Inilah nilai-nilai masyarakat Wairebo. Segala hal harus selaras dengan alam. Begitupun dalam membuat dan menghuni sebuah rumah. Mereka menganggap rumah adalah bagian dari dirinya dan keluarganya. Segala hal mulai dari rencana pembuatan rumah sampai rumah itu jadi dan siap huni, ada tata caranya. Seperti layaknya sebuah keluarga menyambut datangnya keluarga baru.